Balik lagi channel YouTube Teknologi gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita unboxing smartphone yang cuma harga 1,6 jutaan ya, 1,6 1,7 juta, tapi dia udah 5G. Smartphone dari itel nih. itel P55. Ini harganya 1,6 sekian gitu ya. Dan ini udah 5G. Bang Tekno tuh ikutan pre-order kemarin malam jam 12 malam, tapi pada saat itu kebetulan lupa jadinya ikutan belinya pas jam 1 malam, dan ini dapatnya kebagiannya bukan yang dapat bonus-bonusan ya, tapi bonusnya cuma yang tambahan garansi ya, jadi lumayan lah tambahan garansinya. Nah, boxnya kayak gini ya, itel P55, warnanya merah putih Indonesia banget, ada tulisan 5G di sini, 128 GB ROM dengan 12 GB RAM. Dari 12 nya itu 6+6 ya. Dia pakai prosesor baru nih ya, prosesor baru dari MediaTek D6080. Untuk spesifikasi unggulannya kamu bisa lihat di belakang di sini semua. Baterai kapasitasnya 5000 mAh, udah Android 13, ngecharge 18 watt, kamera depannya 8 megapiksel aja. Untuk layarnya 6,6 inch, udah 90 Hz. Dengan resolusi masih HD Plus aja. Ada dua warna ya, warna hitam dan warna hijau, dan yang saya beli yang warna hijaunya ini. Oke, kita langsung buka aja. Sebenarnya nih Bang Tekno tadi udah unboxing ya, cuman pas lagi syuting ternyata mic-nya tuh mati. Jadinya diulang lagi deh. Nah, ini di kompartemen pertamanya kita tentu akan dapetin smartphone ya. Ini masih diplastikin smartphone-nya. Bukan masih diplastikin sih, diplastikin ulang. Terus di kompartemen berikutnya ada buku petunjuk penggunaan serta kartu garansi. Kayak gini ya. Kemudian kita masih dikasih casing. Nah, ini dia casingnya. Casingnya tuh dia dari bahan mika ya. Jadi hard case, cuman meletai-meletai gini tuh. Dan ini cakep sih kalau dipasangin hard case kayak gini. Kemudian masih ada kabel charger ya, USB-C to USB-A, panjangnya standar. Kita juga dapat SIM card ejector, bentuknya kecil banget tuh, kayak gini kotak. Dan tentu aja dapat charger adapternya. Tuh, udah 18 watt ya outputnya. Nggak kayak merek sebelah ya, kalau merek sebelah mah nggak dikasih charger, ini masih dapat charger. Mantap ya, dengan harga 1,6 atau 1,7 dapat spesifikasi keren begitu, terus juga isi kotaknya komplit. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Dari plastiknya nih nggak perlu dibuka dari sini ya, ini bisa diselorotin aja. Tuh, langsung kayak gitu aja. Nah, ini dia itel P55 Power. Ih, keren banget ya desainnya. Desainnya sekarang udah nggak model Apple boba-bobaan gitu ya. Ini desainnya sedikit lebih apa ya, berasa Androidnya banget gitu. Dan ini untuk teksturnya sendiri, dia tekstur gurat-gurat halus gitu. Jadi ngedoff, jadi nggak gampang nempel sidik jari dan bisa mantulin cahaya kayak gini, keren banget sih. Ini ngedoff, cuma di bagian dekat kamera di sini dibikin glossy, dan di sini ada logo 5G. Keren sih desainnya. Di sisi atas polos ya. Sementara di samping kanan ada tombol power dan tombol volume, di mana tombol powernya udah jadi satu sama sensor sidik jari. Nah, sementara di sisi bawah, port audio, port charger, dan juga grill speaker ngumpul semua di bawah. Di sisi kiri ada slot kartu. Kita lihat ya slot kartunya. Ini internal storage-nya udah 128 GB, dan slot kartunya kalau biasanya si itel ngasihnya nggak hybrid ya, ngasihnya tuh dedicated. Kita lihat bareng-bareng. Untuk slot kartunya, di sisi pertama ada dual SIM ya, dan di sisi baliknya ada micro SD. Jadinya kalau misalkan 128 GB kurang, kita bisa pakai micro SD dan tetap bisa dual SIM. Sementara tampak depannya kayak gini. Ini udah Bang Tekno install beberapa aplikasi dan udah di setting-setting ya. Kalau kamu lihat kualitas layarnya ini, desain layarnya nih masih gaya layar HP kelas 1 jutaan ya. Masih model water drop layarnya. Terus ukuran layarnya nih 6,6 inch dan HD Plus. Bezelnya sendiri kamu bisa lihat ya, kiri, kanan, atas, dan bawahnya apalagi tuh masih berasa tebal. Tapi layarnya ini tuh dia udah 90 Hz refresh rate-nya. Kalau kita lihat menu setting di sini, terus cari display, kita bisa lihat di sini untuk ngatur refresh rate-nya. Screen refresh rate-nya ini kita bisa atur di 90 Hz, 60 Hz, atau dibiarkan auto biar sistem yang menentukan gitu ya butuhnya seberapa. Tuh kalau misalkan di slide-slide kayak gini tuh berasa banget mulusnya ya, karena dia udah 90 Hz. Mantep banget sih.
Nah, untuk sensor-sensornya sendiri, HP ini tuh udah cukup lengkap ya. Walaupun performanya kencang, tapi tetap aja sensornya lumayan komplit. Kamu bisa lihat sendiri di sini, sensor gyroscope ada ya, walaupun gyroscope-nya ini tuh dia masih virtual ya, masih soft gyro. Nah, terus magnetik juga ada, jadinya bisa fitur kompas. Cuma sayangnya ini kecerahan layar otomatis. Mesti kita cek ya bisa apa enggak, karena dia tuh nggak punya sensor cahaya. Karena kalau misalkan nggak ada kecerahan layar otomatis, misalkan kita keluar masuk ruangan, pada saat keluar ruangan kita mesti terangin dulu, masuk ruangan kita mesti gelapin dulu, jadi biar nggak silau, ataupun kalau di luar ruangan kita biar tetap kelihatan layarnya. Jadi kan nggak nyaman. Selain itu saya juga install aplikasi di nih, DRM Info, buat ngasih lihat dia tuh untuk white fine levelnya tuh seberapa gitu ya. Di sini udah tertulis L1, artinya HP ini tuh kalau buat nonton Netflix dia udah bisa Full HD, jadi aman. Kemudian di sini nih saya mau kasih lihat nih yang menarik nih ya. Dia tuh pakai memori internal udah 128 GB, harganya cuma 1,6 1,7 aja. Kalau kita tes ya untuk speed testnya, ini tuh speednya bukan eMMC ya. Biasanya HP-HP lain tuh di kelas harga segini tuh masih ngasih eMMC. Kalau ini tuh udah sekelas, udah secepat UFS ya, UFS 2.2 lebih nih. Tuh kamu bisa lihat sendiri, hasilnya ngebut banget. Jadi kalau misalkan kita buka-buka aplikasi game yang berat, loadingnya nggak akan lama gitu, loadingnya lebih cepat. Untuk performanya ya, untuk Helio D6080 tuh seberapa kencang, kalau berdasarkan Antutu nih performanya tuh mirip-mirip sama Helio G99 ya. Ini udah 430 ribuan lebih. Ini dia pakai Antutu versi 10, tapi untuk 3D-nya yang 3D Lite. Kalau misalkan RAM di bawah 8 GB itu nggak bisa ya untuk 3D yang biasa, harus pakai 3D yang Lite kayak gini. Performanya udah lumayan kenceng, dan kalau buat main game, saya nggak kasih lihat buat main gamenya, tapi saya mau kasih share untuk settingan grafisnya tuh dia tuh support sampai mana gitu. Soalnya kalau dipakai buat main game juga, ntar videonya kepanjangan. Pertama saya mau kasih lihat untuk settingan grafis PUBG Mobile ya. Ini game yang paling populer untuk game FPS, walaupun nggak sepopuler Free Fire ya. Untuk settingan grafisnya sendiri dia tuh bisa di SD High, Smooth Ultra, dan juga Balance Ultra. Jadi kalau buat main game PUBG Mobile ini udah segini ya, udah lumayan enak. Nah kalau misalkan buat yang istimewa HP ini tuh kalau buat main game Mobile Legends nih, saya kasih lihat nih ya untuk settingan grafisnya kayak gimana. Kita masuk ke setting, tuh lihat ya, grafis ultra dan frame rate-nya super, udah bisa support di HP ini. Baru hands on kayak gini aja tuh kalau buat yang lagi cari HP gaming harga di bawah 2 juta, ini menarik banget sih karena performanya tuh mirip-mirip sama Helio G99, bahkan kayaknya ini lebih baik ya. Terus juga udah 5G pula. Sekarang kita lihat ya untuk kameranya kayak gimana, karena ini HP untuk kamera depannya cuma 8 megapiksel, tapi kamera belakangnya udah 50 megapiksel. Oke, pertama Bang Tekno mau cobain untuk kamera depannya. Ini kamera depannya dia udah 8 megapiksel. Kita cobain ya. Untuk shutter speednya cepat dan hasilnya seperti yang kamu lihat di layar ya. Bocor deh tuh di ini HP yang mau di unboxing satu lagi. Sekarang kita cobain buat mode potretnya kayak gimana. Kayak gitu tuh hasil untuk mode potretnya. Mantap ya. Nah, sementara untuk kamera belakangnya dia tuh punya kamera utama 50 megapiksel. Nah, ini untuk hasil foto kamera utamanya kayak gini. Sekali lagi kita foto lagi. Shutter speednya cepat, terus juga tone warnanya juga bagus ya untuk hasil fotonya. Gimana? Menarik banget nggak sih untuk HP kelas harga 1,6 jutaan? Kira-kira mau dibahas apa untuk video reviewnya nanti? Jangan lupa di komentar. Tinggal di jejak di sana, tanya-tanya juga boleh. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hytel P55. Mantap nih buat gaming harga miring.